Hello? Halo para manusia-manusia yang super kuat dan bertenaga, bagaimana kabarnya? Apa kalian bisa mengingat kapan terakhir kali kalian membayar angsuran cicilan tagihan sebagai bentuk kewajiban? Atau justru malah masih kesulitan melupakan kenangan masa lalu, terutama kenangan sang mantan? Mantan. Tanpa ngebacot panjang lebar, dimana hari ini saya sangat bersemangat sekali dan beradrenalin tinggi karena saya akan merangkum sebuah film berbau horor di tengah-tengah Samudra Atlantik yang disertai dengan kegelapan dan badai petir yang melanda. Langsung saja sediakan payung, kopi, ember, baskom, rokok jika kalian punya, dan inilah dia rangkuman film Season of the Witch. Film ini merupakan sebuah film aksi horor supranatural yang disutradarai oleh Dominic Sena dan dibintangi oleh dua aktor yang tidak lagi asing di mata saya karena beliau berdua sering datang ke rumah untuk main catur. Orang ini bernama Nicolas Cage dan ini bernama Ron Perlman. Film pun dimulai dengan memperlihatkan suatu bentuk ritual pembersihan jiwa di mana para warga beserta Pak RT, RW, Lurah, dan bahkan Pak Camat melaksanakan hukuman gantung kepada 3 orang wanita yang diduga adalah penyihir alias dukun santet ala barat. Dirasa ritual ini sudah selesai dan hal yang mereka nanti-nantikan seperti kopi dan nasi kotak yang tak kunjung datang, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan jasad penyihir tersebut tergantung dan tenggelam begitu saja. Namun pendeta yang satu ini mencoba memperingatkan mereka untuk mengangkat jasadnya sebelum senja berakhir agar mereka yang telah mati tidak dapat bangkit kembali, dan hal tersebut pun telah tertulis di dalam kitab legendaris Solomon. Namun tak satu orang pun yang percaya perkataan pendeta tersebut, mereka semua justru pergi dan meninggalkan pendeta itu sendirian. Mau tidak mau pendeta ini pun mencoba mengangkat satu persatu jasad tersebut hingga akhirnya salah satu dari ketiga penyihir tersebut pun bangkit dan berubah menjadi iblis. Di mana iblis itu pun kemudian membakar kitab Solomon dan membunuh pendeta tersebut. Jauh dari tempat sang iblis bangkit, kita akan diperlihatkan dengan kedua sosok satria bernama Nicolas Cage. Sebut saja pria ini Behman dan bapaknya pula. Maksud saya bronya ini bernama Ron Perlman, kita panggil beliau Felson. Dimana pada saat itu mereka berdua sedang berada di medan peperangan yang dipimpin oleh seorang pendeta. Tahun demi tahun pun silih berganti dan peperangan demi peperangan pun terus terjadi. Hingga di suatu malam tiba, pertempuran yang terjadi di Battle of Smyrna membuat Behman seketika terdiam saat pedang yang dia gunakan tanpa sengaja tertusuk tepat ke jantung seorang wanita yang tidak berdaya. Tak berhenti sampai di situ, Behman pun dibuat semakin terkejut saat dia mulai menyadari bahwa ternyata para korban yang berjatuhan ialah wanita dan anak-anak. Day for the church. You call this glorious? Pagi harinya Behman yang mulai kehilangan moodnya lantas marah saat pendeta itu berkata bahwa kematian para wanita dan anak-anak tersebut adalah sebuah kejayaan. Mendengar hal itu, Behman dan Felson pun kemudian berhenti untuk melakukan peperangan dan pergi melarikan diri saat itu juga. 1 bulan pun berlalu di mana cerita tetap berfokus kepada Behman dan Felson yang saat ini tidak lagi aktif berperang. Mereka yang terus berkelana tanpa membawa kompas ataupun GPS dengan santai melakukan sebuah perjalanan. Entah kemana tujuan beliau-beliau ini saya pun juga tidak tahu, namun yang pasti perjalanan mereka terhenti di sebuah rumah yang terlihat kosong dan sunyi. Mereka yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah tersebut mendapati pasangan suami istri telah mati di atas tempat tidur dengan kondisi yang telah lama membusuk.
Melihat pemilik rumah tersebut telah mati dengan kondisi yang tak wajar, mereka pun kemudian membakar rumah itu dan melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan kuda yang berada di halaman rumah tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, akhirnya mereka berdua pun melihat sebuah kota dari kejauhan. Mereka kemudian berencana untuk menghampiri kota tersebut dan menukar kuda mereka dengan kuda yang berotot dan rendah lemak. Serta mereka juga berniat untuk membeli beberapa bungkus kopi dan rokok ketengan agar dapat menikmati perjalanan tetap santuy. Dan saat mereka berdua masuk ke dalam kota tersebut, mereka mulai melihat beberapa kejadian-kejadian yang aneh. Dan hal itu pun menimbulkan pertanyaan di antara mereka berdua. Tidak ingin ambil pusing atas apa yang terjadi, mereka pun kemudian menukar kuda mereka terlebih dahulu dan akan segera meninggalkan kota tersebut. Namun saat berada di tempat penjualan kuda, kita akan melihat seorang anak pengurus kuda hendak mengangkat tas milik Behmen. Dan saat tas itu diangkat, tiba-tiba sebuah pedang terjatuh dari dalam tas tersebut. Si penjual kuda yang kebetulan melihat dan mengetahui tentang pedang tersebut mencurigai bahwa mereka adalah kesatria yang sedang melarikan diri. Dan kecurigaan itu pun membuat Behmen dan Velson akhirnya disergap dan ditangkap kemudian diserahkan kepada sang raja. Fine. Di dalam ruangan sang raja, kita akan melihat beberapa perawat yang lebih mirip anggota hacker sedang menangani sebuah virus yang menyerang sistem imun dari tubuh sang raja. Ketika Behmen dan Velson tiba di sana, disinilah sebuah misteri mulai terungkap. Di mana pada saat itu sang raja yang tengah menderita sebuah penyakit memberitahukan kepada mereka berdua bahwa penyakit yang dideritanya termasuk para warganya dikarenakan suatu wabah yang ditimbulkan oleh seorang penyihir, yang mana wabah ini pun hampir menyebar ke seluruh negeri. Sang raja yang berencana untuk mengakhiri wabah tersebut meminta kepada Behmen dan Velson untuk membawa seorang gadis muda yang diduga adalah penyihir ke suatu tempat yang bernama Seperak. Di mana tempat tersebut adalah tempat perkumpulan para biarawan yang masih memiliki salinan kitab Solomon. Yang mana kita tahu bahwa kitab ini mampu menghancurkan segala bentuk kekuatan magis ataupun sihir. Behmen yang masih memiliki perasaan kecewa akan masa lalunya lebih memilih menjalani hidup normal daripada menuruti perintah dari sang raja, dan dia menolak mentah-mentah perintah tersebut, yang mana hal itu pun membuat mereka berdua dijebloskan ke dalam sebuah penjara bawah tanah. Di dalam sebuah penjara kita akan melihat seorang gadis muda bernama Anna. Dia dipenjara karena diduga sebagai penyihir yang menyebabkan munculnya wabah penyakit yang mengerikan tersebut. Lantas untuk membuktikan hal tersebut, gadis ini nantinya akan dibawa ke Seperak untuk dilakukan ritual pembersihan jiwa, yang mana ritual itu pun dilakukan berdasarkan dari salinan kitab legendaris Solomon. Behmen yang kemudian melihat si gadis dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya, merasa kasihan dan berubah pikiran untuk ikut serta membawa gadis tersebut ke biara Seperak demi untuk membuktikan bahwa gadis tersebut bukanlah seorang penyihir. Dan tentu saja si Velson pun ikut bersama Behmen. Dan untuk menuju ke biara Seperak, sang raja telah mengutus seorang pendeta bernama Debelzak dan satu orang ksatria bernama Eckhart. Mereka berempat pun kemudian berkumpul dan membuka GPS manual guna menentukan rute tercepat menuju Seperak. Dan untuk mempermudah perjalanan mereka, mereka pun kemudian meminta bantuan kepada seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai tawanan untuk memandu perjalanan mereka, dan orang ini bernama Hagamar. Get in line behind me. Do we Perjalanan mereka pun akhirnya dimulai. Bersamaan dengan itu, sang raja juga telah menghembuskan napas dan harapan terakhirnya.
Saat jauh meninggalkan kota, Velson yang tengah curhat kepada Behman mulai menyadari kehadiran seseorang yang sedang mengikuti mereka. Let's give him a royal welcome. Mereka pun kemudian berhenti dan berencana untuk menyergap pria misterius tersebut. Why are you following us? Ternyata pria tersebut bukanlah maling dan De Belzac pun mengenali pria tersebut. Pria ini bernama Kai, seorang pelayan di tempat ibadah yang juga berasal dari kota yang sama seperti De Belzac. Kai yang diam-diam mengikuti mereka berniat untuk membantu mereka menuju Severak agar dapat menjadi seorang kesatria yang diakui. Velson yang merasa bahwa Kai pria bertulang lunak lantas mengata-ngatainya yang mana hal itu menimbulkan pertarungan di antara mereka berdua. Behman yang kemudian melihat potensi pada Kai meminta Velson untuk berhenti dan dia mengizinkan Kai untuk ikut bersamanya. Malam pun akhirnya tiba. Mereka kemudian beristirahat dan membagi shift untuk menjaga gadis yang mereka bawa tersebut. Di saat yang lain sedang tertidur, Pendeta De Belzac kemudian menghampiri Eckhart yang saat itu sedang berjaga untuk menggantikannya menjaga gadis tersebut. Eckhart pun sedikit bercerita kepada De Belzac tentang anaknya yang telah meninggal bernama Mila yang sangat mirip dengan gadis yang mereka bawa saat ini. Tak terasa malam pun semakin larut. Di saat Eckhart hendak pergi untuk beristirahat, gadis ini tiba-tiba ketakutan dan meminta Eckhart untuk tidak meninggalkannya bersama dengan pendeta tersebut. Eckhart kemudian mendekati gadis tersebut dan berniat untuk memberikannya sebuah motivasi. Namun apa yang terjadi, gadis ini justru berhasil mengelabui Eckhart dan dia menarik Eckhart dan menghantamkannya ke jeruji besi. Panik nggak? De Belzac pun datang mendekat dan berusaha menyelamatkan Eckhart, tetapi situasi itu justru dimanfaatkan oleh gadis tersebut. Gadis itu pun lalu mengambil kunci beserta simbol salib yang tergantung pada leher De Belzac dan menusukkan salib tersebut ke tangan De Belzac tepat di antara tulang-tulang yang mengandung kalsium. Dan gadis itu pun akhirnya berhasil meloloskan diri. Sampai sini fix, gadis ini menurut saya seorang penyihir, licik bagaikan ular tangga dan kuat seperti wanita batu alam.